Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video yang saya upload kemarin. Sebenarnya video ini saya buat dalam satu hari yang sama. Hanya saja memang saya bedakan menjadi dua bagian supaya yang pertama durasinya tidak terlalu lama, kemudian yang kedua uploadnya juga lebih ringan. Jadi saya buat menjadi dua bagian. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Jadi menurut saya, untuk menentukan apakah kita mau fokus ke breeding menghasilkan sapian, atau fokus ke fattening menghasilkan kelinci yang siap untuk dikonsumsi, atau mungkin menghasilkan bibit ya yang akan dijadikan indukan, atau ikut kemitraan, itu ada dua hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah peluang. Ya, bagaimana peluangnya, bagaimana marketnya, bagaimana pasarnya. Kalau itu sudah bisa kita petakan, ya, bisa kita analisis, kita petakan bagaimana peluangnya, bagaimana marketnya, pasarnya, karakteristiknya bagaimana, permintaannya bagaimana, ya, karakteristik dari pasar tersebut. Baru kemudian kita masuk yang kedua, yaitu mampu nggak kita memenuhi permintaan pasar atau market kita. Nah, dua ini ya teman-teman. Dan dua-duanya ini yang bisa menjawab adalah teman-teman sekalian. Contohnya begini teman-teman. Kita bicara dulu soal sapian. Sapian menurut pandangan saya, menurut yang saya amati, itu saya melihat peluang yang cukup besar. Karena kebetulan rumah saya, lokasi saya itu dekat dengan pengepul. Ada dua pengepul yang tinggalnya tidak terlalu jauh dengan rumah saya. Dan pengepul tersebut setiap weekend, Jumat, Sabtu itu mulai cari dagangan untuk dipasarkan di hari Minggunya. Sehingga ini menjadikan peluang bagi saya untuk menyediakan sapian kelinci. Kemudian untuk yang kedua, misalnya kelinci siap konsumsi. Ini juga saya melihatnya itu terbuka lebar di padi kalau ini. Kalau ini saya melihat secara agak lebih luas ya. Kalau yang pertama tadi kan karena faktor luck, faktor keberuntungan, kebetulan saja rumah saya dekat gitu aja. Yang kedua ini saya lihat di padi itu masih jarang peternak yang secara khusus memproduksi kelinci yang siap dikonsumsi. Jadi disetorkan ke warung-warung sate secara kontinu, secara berkelanjutan, itu saya lihat masih jarang. Biasanya yang masuk warung sate itu ya mungkin yang hasil sortiran, kemudian yang pejantan, kemudian yang mungkin ada minusnya atau mungkin sudah akhir, itu baru dimasukkan ke konsumsi. Tetapi secara khusus menyediakan kelinci untuk konsumsi itu masih jarang. Sehingga peluang untuk menyediakan kelinci siap konsumsi ini sangat terbuka lebar di padi menurut pandangan saya. Nah, di sini ada dua buah peluang. Ini contoh ya, tidak saya contohkan semuanya peluangnya. Saya memilih yang pertama karena menurut saya ya, dan memang kenyataannya seperti itu. Saya sejauh ini bisa masuk ke market yang pertama ini. Tetapi market yang kedua ini saya belum bisa masuk karena beberapa hal. Terutama di pakan. Pakan, yang kedua adalah jumlah indukan. Kalau kita mau continue untuk mensuplai kebutuhan kelinci konsumsi, kita butuh indukan yang cukup banyak. Dan indukan yang cukup banyak tersebut harus dikasih makan, di mana hitung-hitungannya nanti hasil panennya tetap harus dapat untung. Jadi kita harus bisa menekan biaya pakan. Nah, dua hal ini belum ketemu, sehingga saya lebih memilih yang pertama. Itu contohnya. Jadi kembali lagi ya teman-teman, pertama kita amati peluangnya, marketnya, pasarnya, kemudian karakteristiknya, permintaan pasar itu bagaimana sih. Kemudian yang kedua adalah apakah kita bisa
memenuhi, kita bisa masuk ke market tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik permintaan dari pasar tersebut. Itu teman-teman. Nah, kalau belum bisa, maka kita harus belajar. Saya sejauh ini juga masih belajar untuk bagaimana caranya menekan biaya pakan. Ya, ini proses pembuatan bank pakan masih berlanjut, masih terus saya kembangkan. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa juga masuk ke kelompok ini, kelompok yang kedua yang saya contohkan tadi, yaitu menyediakan kelinci berdaging untuk konsumsi. Oke, itu teman-teman ilustrasinya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa dipahami ya. Mohon maaf karena memang gaya bicara saya seperti ini ya. Kalau misalnya agak muter-muter ya mohon maaf saja. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.